Hai Vlog, kenalin aku Nurul Korisevita dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, aku akan cerita sambil menganalisis usaha catering makanan yang ada di sekitar tempat tinggalku. First of all, aku mau kasih tahu dulu nih profil usahanya. Jadi, nama usaha ini adalah Wigati Catering. Ini adalah catering makanan yang tadi awal aku dibilang lokasinya ada di Perumahan Asabri, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kalian tahu nggak sih, usaha ini tuh udah berjalan dari 2012 sampai sekarang. Keren banget nggak sih? Usaha ini tuh termasuk usaha keluarga yang awalnya dirintis oleh ibunya, lalu setelah beliau meninggal diwariskan oleh anaknya yang berumur 57 tahun dan dibantu oleh anak dan juga beberapa karyawannya. Target utama pasar ini siapa ya? Untuk pasarnya sendiri, usaha ini paling banyak melayani catering dari skala swasta nih guys. Jadi, pesanannya rutin, hampir setiap hari. Selain itu, mereka juga terima pesanan catering untuk acara pernikahan, sunatan. Tapi, sifatnya nggak sesering pesanan sekolah. So, bisa dibilang usaha ini tuh cukup bergantung sama pesanan dari sekolah, guys. Dari hasil ngobrol dan observasi langsung, aku nemuin 3 sikap kewirausahaan yang cukup menonjol dari pemilik usaha ini. Apa aja ya? Yang pertama, ketangguhan dan komitmen. Pemilik cerita, tantangan terbesarnya setelah usaha diwariskan adalah bukan soal cari pelanggan, tapi menjaga rasa dan kualitas makanan biar tetap sama kayak dulu. Meskipun gak pernah kepikiran untuk mau berhenti, ternyata menjaga konsistensi itu gak gampang guys. Walaupun begitu, pemilik tetap menjaga rasa, harga, dan ketepatan waktu. Karena kepercayaan pelanggan itu dianggap hal yang paling penting. Yang kedua, keterbukaan terhadap perubahan. Awalnya, usaha ini hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Tapi sejak pandemi COVID, usaha ini mulai pakai Instagram. Itu saran dari anaknya, walaupun awalnya ragu. Selain itu, mereka juga mengganti kemasan nasi box ke yang lebih bagus dan fancy. Hal ini menunjukkan adanya sikap adaptif terhadap perubahan, meskipun dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kerja. Dalam usaha ini, terdapat karyawan yang telah bekerja sejak 2012 dan juga karyawan yang baru bergabung dari 2024. Pemilik menjaga loyalitas karyawan dengan memperhatikan kesejahteraan dan menerapkan prinsip kesetaraan tanpa membedakan kedudukan antar karyawan. Sikap ini menciptakan hubungan kerja yang cukup stabil. Tapi tentu saja di balik usaha yang telah lama berjalan, tetap ada tantangan yang dihadapi. Masalah pertama adalah pengelolaan keuangan. Keuangan usaha masih digabung dengan usaha lain, jadi pencatatannya belum rapi. Selain itu, demi menjaga hubungan baik dengan pelanggan, harga kadang disesuaikan. Dan ini yang bikin pemasukan dan pengeluaran gak selalu seimbang. Masalah yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dan operasional. Usaha ini mengalami kekurangan tenaga kerja, khususnya pada bagian pengantaran. Selama ini, pengiriman masih bergantung pada layanan pihak ketiga seperti Grab, yang dapat menjadi kendala ketika volume pesanan meningkat, terutama pada periode tertentu seperti bulan puasa. Kalau ngomongin solusi yang paling realistis untuk 3-6 bulan ke depan adalah dengan mengelola sistem keuangan usaha. Misalnya dengan menunjuk 1 orang khusus untuk mengurus administrasi dan juga keuangan, sehingga pencatatan keuangan menjadi lebih rapi dan juga terkontrol. Jika saya menjadi pemilik usaha ini, keputusan pertama yang akan saya ambil adalah memisahkan keuangan usaha melalui sistem administrasi yang jelas. Karena tanpa pengelolaan keuangan yang tertata, usaha ini beresiko jalan di tempat, meskipun memiliki permintaan yang relatif stabil.
Dari usaha catering ini, saya belajar bahwa usaha bukan cuma soal memulai, tapi soal bertahan dan beradaptasi. Menjaga kepercayaan pelanggan, meskipun sederhana, ternyata jadi kunci utama agar usaha bisa terus berjalan.